Lagi-lagi pernyataan yang dinilai kontroversial keluar dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan yang menyita perhatian publik itu diucapkan para Menteri Jokowi saat mereka menanggapi kebijakan atau wacana yang berkembang di publik. Terbaru dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perbincangan publik, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi. Lalu, siapa saja Menteri Kabinet Jokowi yang sering melontarkan pernyataan hingga kebijakan yang kontroversial? Menko PMK Muhadjir Effendi kerap melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Salah satunya terkait dukungan Muhadjir terhadap mahasiswa yang memanfaatkan pinjaman online atau pinjol untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT jika kesulitan ekonomi. Selain itu, pernyataan Muhadjir soal pelaku judi online juga menuai kontroversi. Saat itu, ia melontarkan wacana akan memberikan bansos kepada keluarga korban judi online. Muhadjir juga menyinggung soal wisuda yang bisa menjadi ajang bagi kampus untuk mencari duit atau keuntungan dari mahasiswa. Bukan hanya Muhadjir, Menkominfo Budi Aris Setiadi pun kerap melontarkan wacana yang dinilai cukup kontroversial. Budi sempat mengusulkan aktris Wulan Guritno dijadikan duta judi online pada Agustus 2023 lalu. Kemudian ia juga mengusulkan penerapan pajak judi online dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Bukan hanya itu, Budi Ari pun sempat viral karena menyebut perempuan lebih kejam dari laki-laki saat mengomentari kasus poluan yang membakar suaminya karena judi online di Mojokerto, Jawa Timur. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga tak ketinggalan. Menteri Jokowi satu ini pun kerap melontarkan pernyataan yang menimbulkan pro dan kontra di publik. Salah satunya saat Luhut menyebut operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK adalah kampungan. Klaimnya soal Big Data 110 juta rakyat yang ingin menunda pemilu juga sempat bikin heboh pada 2022 silam. Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi salah satu dari Menteri Kabinet Indonesia Maju yang cukup kontroversial. Nadiem pernah menuai kritik karena menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nadiem pun pernah membuat polemik perihal dihapusnya pramuka dari ekskul di sekolah. Kemudian juga soal kurang cepatnya Kemendikbudristek dalam menyikapi UKT di sejumlah perguruan tinggi negara berbadan hukum, hingga program organisasi penggerak yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah. Pernyataan Menak Yakut sempat menuai kontroversi saat ia menyebut Kemenak adalah hadiah negara bagi Nahdlatul Ulama. Kemudian pada gelaran Pilpres 2024, Yakut pun kembali menjadi perbincangan usai mengingatkan umat Buddha agar melihat rekam jejak Capres.